Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya belum kompak. Saya ulangi sekali lagi ya. Karena salam itu merupakan doa dan ini merupakan tahiyatul ahlul jannah ya. Doa atau salam untuk para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal mukarramun yang saya hormati, yang pertama tentunya Seluruh Bait Ketua DKM Masjid Jami Nusantara yang insyaallah nanti akan kita lantik beserta segenap pengurus, berkhusus ini tokoh masyarakat Bapak Haryanto, Bapak Bagus, dan para pengurus DKM Masjid Jami Nusantara yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini akan dilantik. Kemudian salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada uswasana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada para keluarga dan para sahabatnya dan kita yang hadir. Mudah-mudahan kita bermujahadah bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah beliau dan berharap kita di yaumil akhir telah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam insyaallah kegiatan pelantikan DKM Masjid Jami Nusantara masa bakti 2023-2028. Walaupun tahun ini sekarang 2025 ya Pak Ilawan. Jadi masa baktinya adalah 2023-2028. Jadi pelantikannya terlambat gitu Pak ya. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa Masjid Nusantara ini insyaallah akan dilantik para pengurusnya dan berbenah, dan mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik ya untuk mensiarkan dakwah dan ibadah di Masjid Nusantara ini. Sebelum acara kita lanjutkan, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian lanjutkan dengan tilawah Al-Quran, kemudian sambutan Ketua DMI sekaligus pelantikan pengurus DKM Masjid Jami Nusantara masa bakti 2023-2028. Kemudian nanti lanjutkan dengan pembacaan ikrar pengurus baru, kemudian pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DKM Masjid Jami Nusantara, kemudian sambutan dari tokoh masyarakat atau tokoh agama, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Sahri, dan kemudian diakhiri dengan penutup salam yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Komarul Mahdi. Segenap pengurus dari Kelurahan Harjamukti yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini berkenan hadir. Yang pertama saya perkenalkan tentunya Ketua Ketua DMI Kelurahan Harjamukti Ustaz Haji Cece Saifuddin ST, kemudian
di sebelah kanannya Bapak Haji Komarul Maki, beliau sebagai bendahara, kemudian Ustaz Syahrin sebagai sekretaris, dan saya sebagai ajudannya Pak Cece sebagai wakilnya. Kalau beliau hadir nanti saya ya. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama untuk keberkahan acara kita pada pagi hari ini kita awali dengan membaca Quran suratul Fatihah. Ya, mudah-mudahan acara kita senantiasa diridhoi, kemudian dimudahkan dan dilancarkan untuk agenda-agenda kepengurusan yang akan datang. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil fili wal waladdallin. Hadirin hadirat sekalian, mari kita beranjak pada acara berikutnya, yaitu tilawah Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Ananda Qayyim. Ya, Ananda Qayyim dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillah alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidin
Alhamdulillah sudah Allah Nabi, Masya Allah tilawahnya menyentuh hati kita. Yang mudah-mudahan ananda qawi menjadi hafiz Quran. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjut pada acara berikutnya, yaitu pelantikan pengurus DKM Masjid Jami Nusantara. Namun sebelumnya diprolog sambutan dari Ketua DMI Kelurahan Harjamukti pada Ustaz Haji Tete Sebudin, SDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini alhamdulillah hari yang cerah, dan tidak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang ada di Masjid Nusantara. Pertama-tama yang kami muliakan dan kami banggakan kepada Ketua DKM Masjid Nusantara, alhamdulillah Ustaz Irawan beserta jajarannya yang saya tidak sebutkan satu persatu, dan Pak RT alhamdulillah sudah hadir, juga kepada pengurus Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Harjamukti yang insya Allah hari ini adalah hari sakral kita untuk melantik saudara kita yang seiman untuk membukukan SK dari kami. Insya Allah dengan SK ini selalu mendapatkan amanah, yang selalu menjalankan setiap amanah yang diberikan oleh lingkungan dan juga oleh umat manusia, umat Islam khususnya yang ada di lingkungan Masjid Nusantara ini. Untuk itu sebelum pelantikan nanti saya minta semua pengurus berjajar di depan, nanti ketua DKM-nya di depan ketua DKM, di belakangnya semua pengurus. Nanti kami lantik di atas Al-Quran. Jadi setelah itu baru kita ada penandatanganan. Setelah SK dilantik, baru kita mulai acara sambutan itu. Pokoknya seperti itu. Jadi awalnya kita di meng-SK-kan itu harus ada pengukuhan dan pelantikan atau disebut dengan sumpah. Saya minta semuanya maju ke depan. Semua pengurus ibu-ibu sini, Sasari mungkin dokumentasi di sini kan ya. Saya di sini depan, bapak-bapak di belakang. Ada yang minta tolong apa nih? Satu dua Qurannya. Harus berjejer aja, bersab. Ji, bersab Ji. Belakang ya. Hah? Iya, bersab di belakang. Surat keputusan pimpinan ranting Dewan Masjid Indonesia DMI Harjamukti nomor 001 BSK Ya. Mas garing PR garing DMI HM garing 9 garing 2025 tentang pengesahan susunan pengurus DKM Masjid Nusantara Harjamukti Cimanggis Depok masa bakti 2023 sampai dengan 2028. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan ranting Dewan Masjid Indonesia DMI Harjamukti menimbang bahwa yang berlangsung visi misi dari program kerja Dewan Masjid Indonesia Harjamukti tahun 2022 tahun 2000 sampai tahun 2027, maka perlu dilaksanakan konsolidasi pada semua angkatan kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid di wilayah kerja Harjamukti. Mengingat anggaran Dewan Masjid Indonesia pasal 8, pasal 13 dan anggaran rumah tangga Dewan Masjid Indonesia pasal 2 dan 3 memperhatikan berdasarkan berita acara perlu diterbitkan oleh pimpinan ranting Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Harjamukti surat keputusan pengesahan susunan pengurus DKM Masjid Nusantara menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia
Kota Depok tentang pengesahan pengurusan DKM Masjid Nusantara Komplek IPTN Harjamukti Cimanggis Depok masa hikmah 2023 sampai dengan 2028. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Ranting Dewan Masjid Harjamukti tentang pengesahan DKM Masjid Nusantara Komplek IPTN Harjamukti Cimanggis Depok masa hikmah 2023 sampai dengan 2028. Kedua, mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus DKM Masjid Nusantara Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Depok masa bakti 2003 sampai 2028. Surat ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan seperlunya. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah. Kelima, salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diperlukan sebagaimana mestinya. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 September 2028. Ditetapkan di Depok pada tanggal 21 September 2025 Masehi atau Rabiul Awal 1447 Hijriah. Pimpinan Ranting Dewan Masjid Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Ranting Harjamukti. Ketua Haji C. Syekh SD, Sekretaris Pusat SAN SN. Tembusan kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, DPW DMI Provinsi Jawa Barat, DPD DMI Kota Depok, DPC DMI Kecamatan Cimanggis, Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan Cimanggis, Kantor Majelis Ulama Kecamatan Cimanggis, Kantor KUA Kecamatan Cimanggis, Kantor Kepala Kelurahan Harjamukti. 9 arsip. Susunan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Nusantara periode 2023 sampai 2028. Dewan Penasihat Bapak Julian Muhammad Riyanta, Ketua DKM Ustadz Irawan, Sekretaris Benyamin Uber, Bendahara Lilis Aryani, Bidang Keperibadatan Ahmad Magli, Tri Sabdo Wahyu Santoso, Roni Febrian, Bidang Pendidikan dan Dakwah Hifayatul Yahya, Amirul Hisham Syah Riza, Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Bagus Barimuda Nur Sehan, Bidang Kemusliman Ibu Nur Aini, Ibu Liniwe, Bidang Humas dan Keamanan Haryanto dan Mustofi. Demikianlah pengurus susunan pengurus Dewan Masjid Nusantara periode 2003 dan 2008. Mari kita melaksanakan sumpah dan SK di atas. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Radiyatu billahi wa rabba. Radiyatu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan ini saya berjanji, 1. Akan senantiasa patuh dan taat pada perintah Allah dan menjaga
larangannya serta melaksanakan amanah Rasul. 2. Akan senantiasa melindungi dan menjaga nama baik DKM Masjid Nusantara. 3. Akan senantiasa patuh dan taat serta tunduk pada aturan yang berlaku di Dewan Masjid Indonesia. 4. Akan senantiasa menjalankan amanah kepemimpinan ini dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Pada hari ini Ahad, tanggal 21 September 2025, 2008 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, saya pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Depok dengan ini secara resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai Ketua Pengurus Dewan Masjid Indonesia DKM Masjid Nusantara Komplek Perumahan IPTN Kecamatan Cimanggis Kota Depok masa bakti tahun 2023 sampai dengan tahun 2028. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dengan keselamatan dan keberhasilan dalam usaha perjuangan saudara-saudara. Amin. Demikian penandatanganan SK untuk dua dokumentasi. Pelantikan pengurus DKM Masjid Nusantara telah dilaksanakan dan kita semua berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kemudian keberkahan dan keselamatan, memberikan kekuatan istiqomah di dalam rangka memakmurkan masjid yang kita cintai ini dan kemudian diberikan kemudahan-kemudahan di dalam mengembangkan dakwah di Masjid Nusantara.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada acara berikutnya, yaitu pengesahan ADART. Jadi boleh silakan Pak. Soalnya nanti setelah pengesahan nanti ada sambutan dari tokoh masyarakat atau tokoh agama. Ada yang perlu diteratai? Sekretaris DKM Bapak Benyamin mohon untuk ke depan untuk menandatangani atau tangan di tempat Seksi dokumen. ini masih berjalan. Oh dulu semangat muda ya. Semangat muda selalu itu. Belum berkembang masih Nusantara. Baik, penandatanganan atau pengesahan anggaran dasar anggaran rumah tangga masih terus Nusantara setelah dilaksanakan sebulan berlalu. Acara berikutnya yaitu sambutan atau arahan dari Ketua DMI Haji Menteri terkait secara pelantikan ini. Nanti ada hal yang disampaikan kepada pengurus baru pada saat Haji Jajak DMI Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala asy-syakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu wa sadaqallahu karim. Hari ini kita hari yang berbahagia di hari Sabtu. Hari ini insyaallah apa yang kita inginkan akan apa yang akan kita cita-citakan, semoga Allah mengijabahnya di dalam masjid yang mulia ini. Pesan kami Ketua Dewan Masjid Indonesia kepada semua pengurus Dewan Masjid, pengurus DKM, Dewan Pembangunan Masjid Nusantara, jalanilah amanah dengan baik. Karena apa? Sesuatu yang diamanahkan oleh manusia sudah pastinya Allah akan menyambut atau menyebut orang itu sebagai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang amanu, yang amanah. Ketika kita diberikan amanah kepada manusia, kita harus menjalankan amanah itu karena kita sudah berjanji kepada Allah sebaik-baiknya amanah adalah yang berkata benar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang aman, bertakwalah, bicaralah yang benar. Jadi ini adalah
momentum kita sebagai umat Rasulullah SAW mengikutinya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang yang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar, azim. Oleh karena itu, kita sebagai ketua DKM ini, pengurus DKM ini, kalau katanya teman saya ini, Pak Haji Komarul, sama aja ngurus negara. Harus nyari duit sendiri untuk operasionalnya. Ketua harus berani nego sini, birokrasi untuk mencari apa? Untuk mencari uang. Untuk apa? Untuk membangun masjid itu. Sama bendahara juga seperti itu, sama juga sekretaris seperti itu. Ini bukan ibarat negara. Ibarat negara kecil lah bahasanya. Tapi memang sangat luar biasa. Ketua DKM bener aja salah, gimana salah? Itu model gitu kita itu. Makanya ini sangat bagus sekali kekompakan kita. Karena kekompakan itu adalah untuk menuju kebenaran. Coba mana yang belum besok Ustaz, yang belum dipenuhi oleh masjid ini seperti legalitas, kerjakan. Sepertinya apa yang belum nih, laksanakan. Kalau tidak tahu, tanyakan. Mungkin seperti sertifikat, mungkin ini masih pasos ya. Ya kalau memang bisa diurus, kenapa tidak? Kami Dewan Masjid Indonesia khususnya Kelurahan Jamukti itu membantu untuk merekomendasikan kepada Kemenang, karena kita sudah bicara seperti itu. Semua yang bersangkutan dengan masjid pastinya kita akan bantu, dan kami Dewan Masjid Indonesia Jamukti hadir di sini bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk bekerja untuk membantu semua masjid-masjid yang terkendala di bidang data, di bidang egalitas ya. Makanya banyak sekali jangan sampai kita sudah diamanahkan, nah legalitas ini jangan sampai nggak terjadi. Harus paling tidak kita sudah mulai saat ini. Nanti kalau kita meninggal akan ditanyakan, hai Irwan, apa yang kau kerjakan? Aku sudah berikan amanah padamu, tapi kamu tidak mengerjakan. Jangan sampai kali-kali kita mewariskan hal yang masih ngambang kepada anak-anak kita. Anak-anak kita siapa? Anak-anak santri kita, anak-anak yang nanti akan generasi kita. Banyak sekali masjid-masjid atau musola-musola itu yang tanahnya belum diwakafkan secara data, secara legal, itu menjadi perebutan ahli warisnya. Ini sangat bahaya sekali nih. Makanya saya mengingatkan sekali lagi, dan kami semuanya, mana yang masih bisa kita bantu. Mana yang masjid-masjid yang masih belum punya legalitas, kami bantu. Kayak Aidin sudah ya Ustaz ya? Aidin alhamdulillah sudah. Nanti biar tidak seperti apa. Dan kebetulan saya di sini, kami Dewan Masjid Indonesia membantu sertifikat wakaf Masjid Depan itu Ar-Rahman, dan membantu izin pontren Raples. Jadi selama ini Raples sudah mengeluarkan banyak anak-anak didik, tapi tidak bisa melegalitaskan atau memberikan sertifikat karena tidak punya izin pontren. Karena izin pontren yang sah itu dikeluarkan oleh Kemenang, bukan Kemenkumham. Jadi kadang-kadang orang salah kaprah. Kemenkumham itu yayasan, larinya Kemenkumham, tidak ada sangkut paut dengan ibadah. Kalau DKM sangkut pautnya dengan pontren. Itu semuanya itu jadi ada bapaknya. Kalau yayasan itu dia mengelola sekolah ibtidaiyah atau TPK, itu tugas yayasan. Tapi khususnya untuk ibadah, yayasan tidak terlalu maju, itu adanya tugasnya DKM. Karena DKM adalah Dewan Kemakmuran Masjid. Yayasan bersinergi dengan DKM, ini selalu berjalan terus. Supaya apa? Supaya DKM juga dikasih tanggung jawab yang kuat, karena masjid lingkungan ini itu adalah DKM yang punya wewenang dan
kesian. Padahal yang bertanggung jawab itu, yang dilantik itu yang ketua DKM. Kalau ketua yayasan itu cuma dilegalitaskan di pengurusnya ini tidak berjanji kepada Allah, tidak. Tapi DKM ini berjanji kepada Allah ini. Berat memang. Makanya saya bilang yayasan tidak teralifasi dengan urusan ibadah, tapi teralifasi dengan kepemilikan atau wakafnya boleh bisa yayasan. Tapi untuk mengurusnya masjid atau tempat ibadah itu tidak bisa, tidak teralifasi. DKM mungkin untuk Masjid Nusantara ini belum mempunyai surat wakaf atau belum dihibahkan oleh wali kota, tetap izinnya itu adalah ketua DKM yang minta kepada Nasir. Kalau yayasan ditolak, itu orang yayasan orang asing ngomong sama saya itu waktu saya ngurusin salah satu masjid Anur Mahogani, itu ditolak Pak. Kalau yang tanda tangan ini ketua yayasan itu ditolak karena mereka bilang tanah yang kami berikan di atas bangunan masjid itu diolah oleh ketua DKM, bukan yayasan. Karena bahasa mereka yayasan adalah profit. Walaupun alasannya non profit, tapi tetap bicaranya adalah profit. Itu yang nggak mau. Nah, makanya ketua DKM itu teralifasi terus. Untuk ibadah ya ketua DKM yang harus menandatangani, semua ketua DKM yang harus minta izin. Untuk izin biasanya seperti itu, per 2 tahun sekali ya biasanya gitu. Itu yang ditangani adalah ketua DKM, bukan ketua yayasan. Nah, di sini ketua yayasan kita anggap sebagai orang tua kita, sebagai pemantau, sumpah kerjaan kita, sebagai membantu kita untuk mengepakkan sayapnya. Nah, nanti kalau mungkin ada bidang UMKM atau segala macam itu yayasan. Nanti kalau misalnya parkir itu tuh yayasan yang mengelola. Kalau DKM khususnya itu adalah memakmurkan masjid. Gimana caranya masjid itu makmur, gimana masjid itu supaya itu tidak kekurangan, itu ketua DKM bisa menentukan dengan ketua yayasan atau yayasan. Jadi tidak tumpang tindih kebijakannya. Jadi kita bicara real, jangan sampai ketua DKM ini ditunjuk, diangkat, tapi tidak dikasih kekuasaan gitu. Ini agak-agak repot. Yang saya ingin minta dari semua pengurus, itulah yang selama ini terjadinya ketidakharmonisan antara ketua DKM dan ketua yayasan itu terjadi seperti itu. Jadi kita lihat dulu, ketua yayasan itu teralifasi dengan Kemenkumham, ketua DKM teralifasi dengan Kementerian Agama. Antara Kemenkumham dan Agama jauh banget, jadi nggak nyambung. Nah, jadi istilahnya kalau mau disambungkan, ayo semuanya kita selalu membuatkan ketua Islamnya, khususnya kita di antara lingkungan Masjid Nusantara. Insya Allah Masjid Nusantara itu akan maju, akan berkah. Insya Allah infak-infaknya itu sangat bagus karena secara tidak sengaja Masjid Nusantara ini mungkin dari segi strategisnya itu agak di dalam ya Pak ya. Tapi kita nggak tahu, tiba-tiba kok IRT itu stasiun itu kok dibangun di sana gitu. Yang notabene orangnya sholat di sini, kita nggak tahu itu. Kok tiba-tiba aja, padahal nggak ada rencana itu stasiun itu dibangun di situ. Di luar tuaan masjid kan, tuaan stasiun itu kan. Untuk apa memakmurkan masjid? Jadi Allah itu memerintahkan orang, lu sholat di sini aja di Nusantara. Itu banyak sekali. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Yuk kita sama-sama ketua DKM. Kita semuanya ketua DKM. Ini Ustaz Saleh ketua DKM, Pak Mutar Ali ketua DKM, Pak Diko Maro ketua DKM. Jadi ini semuanya saya juga sebagai ketua DKM. Jadi kami itu semua sebagai ketua DKM. Jadi ingin supaya terus disinergi di antara kita semua. Itu aja sih pesan saya Bu. Bapak, mudah-mudahan kita semuanya diberkati Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Ustaz di CC Syafuddin yang telah memberikan arahan
dan Tobatul Amanah. Jadi kita yang sudah dilantik sebagai ketua DKM, Pak Irawan beserta segenap pengurusnya, ini kalau saya silakan, kami sebagai ketua DKM ini memang berat, tapi ketika kita melaksanakan amanah itu, maka ini menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, ya, pembuka pintu-pintu surga. Karena kalau sudah jadi pengurus DKM, ya itu pasti hatinya akan terpaut dengan masjid, kan gitu Pak Irawan. Tempat kerja atau aktivitas yang lain pasti hatinya akan selalu memikirkan masjid. Jadi ada salah satu hadis Nabi SAW yang mengingatkan dan memberikan motivasi kepada kita, ada 7 golongan, ya, ada 7 golongan nanti di akhirat, yaumala zilla illa dzilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada maksud di akhirat. Nah, di antaranya adalah rajulun qalbuhu ma'allaqatul masajid. Jadi ada seseorang, komunitas, ya, pengurus yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, memikirkan bagaimana mensiarkan dan memakmurkan masjid. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita berikan sambutan dari tokoh masyarakat, tokoh Harjamukti, ya, Ustaz Salim. Mohon memberikan sambutan, mungkin memberikan semangat. Juga Ustaz Salim Al-Panduni, dia tokoh agama juga tokoh masyarakat, ya, juga pengurus MUI di Cimanggis. Kami persilakan untuk memberikan arahan, ya, motivasi kepada pengurus DKM Masjid Nusantara yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah dalam, wah kremes, ditambahin gedok sama lontong. Ini jawabnya Roman berlemes. Ini ngantuk kepala apa? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asal Rasulullah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak yang dihormati segenap kepengurusan Dewan Pengawal Masjid Nusantara yang dikomandoi oleh Bapak Ustaz Iwan, juga dari Ibu Pak RT, semua pengurus DPI Keluarga Harjamukti, Ustaz Cecep, juga Ustaz Indra yang baru hadir lagi bisa gabung. Syukur alhamdulillah kita dapat hadir di tempat ini adalah berkat dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan senantiasa saudara salam juga kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW, kita keluarga sahabat-sahabat yang saya pada semuanya. Saya sedikit saja, ini artinya mudah-mudahan menjadi pelajaran bukan juga bagi kami. Alhamdulillah saya di Al-Mukmin, jadi DKM udah mulai Pak Presiden Soeharto. Saya jadi DKM dari tahun 97 sampai gini hari. 3 kali pemilihan dulu sama tokoh-tokoh Harjamukti dari zamannya Pak Habib Sanusi, pakai Ahmad Saloni, Habib Sulki Hasil. Saya nggak boleh kemana-mana. Pernah waktu itu sama Israel, tapi kita di belakang. Cuma kalau orang kampung dulu, kalau katanya itu ya itu susah. Dan kemarin terakhir 2024 itu saya persilakan, ya, bagi yang mau saya mundur. Ada sekitar 2 minggu itu saya kasih kesempatan, silahkan. Itu laporan terakhir belum ada, akhirnya saya lagi. Cuma semuanya saya sebatas pelayan umat, ya. Jadi DKM itu urusan duit ya bendahara masing-masing tempatnya, itu akan lebih rapi. Kepada Mas Irwan, Ustaz Irwan, saya biasa berdua sama beliau, ya. Pada Ustaz Irwan, ya. Allah itu Al-Qawi,
Allah itu Zat yang maha berkuasa. Nah, kekuasaan ini dititipkan kepada makhluknya termasuk kita manusia. Nah, kita lihat ada yang berkuasa atas negerinya tadi presiden, ada yang berkuasa atas kotanya, ada yang berkuasa atas daerahnya masing-masing, dan pada hakikatnya kita ini semuanya punya kuasa, minimal menguasai diri kita masing-masing. Dan kekuasaan itu, kepemimpinan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu kubrain wal wurdu mas'ulun ar-rayati. Setiap kita itu pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, memimpin masjid ini, saya nggak tahu kalau di lingkungan komplek. Kalau di lingkungan kita, di jalan itu sama seperti ini. Al-Mu'min itu adanya di dalam. Itu jalanan bukan asal batu-batu. Nah, tapi alhamdulillah ya sekarang udah ramai jadi tempat persinggahan, dan alhamdulillah itu masjid 24 jam. Sampai pintunya nggak bisa dikunci lagi, udah karatan, agak dicabut-cabut itu kan. Dan alhamdulillah tadi kata Pak Ustaz Mukhtar, jadi kita dalam mengamalkan masjid itu punya inovasi, ya, ide-ide yang sesuai dengan lingkungan setempat. Nah, kemarin saya tuh bicara sama Pak Ustaz Mukhtar, dan saya coba nyediain minyak wangi. Setiap itu sekarang ada minyak wangi itu, jadi masuk masjid biar wangi semua. Itu sebenarnya pancingan. Ide saya pertama kita ngasih minyak wangi di situ, nah nanti ada orang sedekah minyak wangi, kita udah ngasih lagi. Nanti warga sendiri atau jamaah sendiri kita isi. Dan pengalaman ini saya ambil dari takzim setiap tahun ketika bulan puasa. Dulu pertama kali saya ngadain takzim, ya sebelum ada tadi lain, itu masak sendiri, nyediain sendiri, masak meja sendiri. Nah, tahun berikutnya udah mulai ada tuh minta dianti, ini masak apa. Dan 5 tahun terakhir ini saya itu jam 5, jam 4:30 udah masak meja, itu kosong sama nampannya udah nampan kosong. Tapi begitu jam 5:30 itu nampan udah isi semua. Nah, jadi awalnya itu memang kita sendiri, ya. Nanti masyarakat akan terbiasa. Bahkan dia kalau nggak ada belum disiapin, nanya ini meja mana? Karena dia udah terbiasa. Sama seperti orang ngurusin masjid, ya. Karena dia tadi udah terbawa praktiknya di masjid, dia akan menjadi pelayan umat. Gitu, ya. Jadi apapun yang dikerjakannya, walaupun sukarela, insya Allah dia akan gembira, ya. Dia akan ikhlas. Nah, itu yang jadi amal ibadah. Nah, jadi pada DKM yang terpilih, yang mudah-mudahan kedepannya bisa bersinergi dengan kita masing-masing, khususnya yang ada di Hadramudin. Dan masjid di Hadramudin ini berwarna-warni, macam-macam. Ya. Nah, kita beli sama Pak juga itu ya macam-macam. Cuma kita ikutin apa yang ada di masjid itu. Ketika kita ada suling, kita ikutin yang ada di masjid. Jadi mudah-mudahan masjid Nusantara ini alhamdulillah sekarang udah mulai kemajuan, ya. Udah udah aktif, ya, di DMI, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin lama-lama buah mangga dimakan tupainya jatuh melompati pagar. Alhamdulillah pelaksanaan pelantikan sudah selesai. Semoga semua program dapat berjalan lancar. Burung pipit, burungnya coklat, anak-anak kenceng larinya. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kepanjangan bosan lainnya. Demikianlah kurang lebih maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah Syahrir Al-Pantuni yang telah memberikan arahan dan wejangan buat para pengurus DKM yang baru.
Jadi kalau beliau itu diangkat menjadi ketua DKM tahun 97 ya. Kalau saya baru 2 periode, jadi menjelang 10 tahun, hampir 10 tahun angkat lagi. Dan saya mungkin juga satu malu juga ya. Jadi memang ketika tadi sudah disampaikan, ketika Allah memberikan kepercayaan ini sebenarnya bukan diangkat sama jamaah, tapi langsung diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala mengurus rumahnya Allah ya, baik itu min buyutillah, ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan ini menjadi wasilah kebaikan-kebaikan kita bersama. Enggak abdul kalau kita tidak memberikan kesempatan pada ketua DKM yang baru Ustaz Irawan SE, dengan itu kami berikan kesempatan untuk sambutan ketua DKM Masjid Nusantara Ustaz Irawan SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, iman Islam, alhamdulillah kesehatan dunia. Alhamdulillah kesempatan sebagai usaha di tempat yang mulia ini dalam rangka acara pelantikan DKM Masjid Nusantara. Dan sebelumnya yang kami hormati, terima kasih sudah bisa hadir di Masjid Nusantara, Ustaz Cece Syaifudin, Ustaz Mukhtar, Ustaz Umar Al-Maki, Ustaz Sahrim, dan juga Ustaz Indra, dan juga pada tokoh masyarakat, RT 10 Kaliantan, dan juga pada jajaran pengurus Masjid Nusantara yang baru atau yang lama ini. Karena sebelum pemilihan Masjid DKM itu tahun 2023, berarti sudah 2 tahun berjalan. Dan memang untuk pelantikannya kita tidak ada pelantikan itu, hanya saja. Terus ada ide untuk melegalkan atau memformalitaskan dan juga menambah giro semangat ke depannya. Kita coba adakan pelantikan pengurusan, karena ada beberapa pengurus yang reshuffle ya, yang mengundurkan diri, ada yang diganti dan lain sebagainya. Dan karena itu kita ganti orang-orang ini yang baru, ada juga yang lama, dan juga di momen itu kita coba adakan pelantikan. Dan mudah-mudahan dengan adanya pelantikan ini bisa menambah semangat baru kita untuk lebih baik ke depannya. Karena memang tantangannya setiap masjid tentunya berbeda-beda. Ada yang tipikalnya masjid di lingkungan komplek berbeda dengan yang di lingkungan pasar, berbeda dengan yang di perkampungan. Itu tentunya tantangannya pasti beda-beda. Benar tadi kata Ustaz Cece bahwasanya benarnya kita pun kadang-kadang dianggap salah, apalagi salahnya kita. Itulah kalau organisasi masyarakat seperti itu, jadi kan ya mungkin ya ketua DKM atau Pak RT sekali pasti merasakan yang seperti itu gitu. Ya memang tipikalnya organisasi masyarakatan ya seperti itu. Dan dalam kesempatan ini saya selaku ketua DKM juga mengajak gitu, sama-sama kita pertebal rasa ikhlas kita gitu kan, pertebal keimanan kita dan pertebal semangat kita, karena memang ini Allah yang apa ya, yang ngegaji kita di sini nggak digaji, di sini kita nggak digaji, insya Allah yang akan gaji kita. Dan ini organisasi masyarakat, bukan organisasi profit. Dan saya yakin di sini juga bukan pengangguran,
saya juga bekerja, Pak Agus juga bekerja, Beni juga bekerja, dan yang lain juga bekerja, gitu kan. Jadi masjid ini bukan untuk kegiatan orang yang tidak punya kegiatan, ya. Insya Allah masjid ini adalah sarana kita untuk mengabdi kepada masyarakat dan umat, ya. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa sama meluangkan waktu untuk masjid, bukan mencari waktu luang untuk masjid. Mudah-mudahan kedepannya setelah pelatihan ini kita bisa lebih semangat dan kita berebut lagi, karena agenda selanjutnya adalah setelah pelatihan adalah kita coba rembukan lagi tentang program kerja kita ke depan, mau seperti apa Masjid Nusantara ini, dengan tipikal yang ada, ya. Demografi kita di Masjid Nusantara 65 kakak ya berarti ya, kurang lebih 65 kakak, dan itu dibagi dua, yang muslim dan non muslim. Jadi bisa dibayangkan gitu, kondisi seperti itu. Nah, strategi apa yang bisa kita buat dengan kondisi seperti itu, nanti kita coba bukan sama-sama di kepengurusan yang sudah terbentuk nanti. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih semangat lagi, lebih ikhlas lagi, dan lebih saling percaya lagi dengan sesama pengurus, ya. Mudah-mudahan bisa lebih bersinergi, ya. Itu aja yang mungkin saya dapat sampaikan, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah jadi ikrar kita tadi di atas Al-Quran itu jadi pengingat kita ke depannya bisa jadi lebih baik dan lebih semangat untuk ibadah. Sekali lagi ini adalah sarana ibadah. Dalam ibadah jangan sampai dicampurkan dengan hati-hati yang prasangka dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya mohon maaf, terima kasih sebelumnya sudah bisa hadir, dan juga mohon maaf kepada para undangan dari DMI atas kesederhanaan yang kami terima, ya, atas kekurangan acara pada siang hari ini. Mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah kepada sahabat Irawat SE yang telah memberikan sambutan mengangkat kepada kita semua, khusus pada pengurus yang baru, untuk tadi juga ya, memperkuat dari keimanan kita, kemudian semangat dan tentunya keikhlasan, ya. Memang yang memang masuk itu adalah orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, tidak abdul kalau acara yang penuh dengan keberkahan ini jika kita ditutup dengan doa. Oleh karena itu mari sama-sama acara yang baik ini kita tutup dengan doa. Ya, harapan mudah-mudahan segenap pengurus diberikan kesehatan, keselamatan, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan amanah kita dengan sebaik-baiknya. Untuk doa penutup kami mohon pada Ustaz Haji Komarul Hadi untuk memimpin doa pada beliau. Bangku Ji, bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum acara kita akhiri, jadi kita telah melaksanakan kegiatan, yaitu berupa pelantikan ketua DKM dan jajaran pengurusnya di dalam video. Dan mudah-mudahan amanah ini bisa kita bertanggungjawabkan, amanah ini bisa kita jalankan dengan baik. Ini karena masjid berhubungan dengan satu, hubungan kita dengan Allah, yang kedua hubungan vertikal kita antar manusia. Jadi di masjid ini ada dua hubungan yang langsung vertikal kepada Allah, yaitu hubungan kita dengan Allah. Yang kedua hubungan horizontal kita antar sama manusia. Mudah-mudahan amanah yang diberikan
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat, wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat, wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqud wa tanfarju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ragha'ib wa husnul khatim wa istasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lubin lak. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya ma'man kulli mahif, yassir alaina kulla asir wa taysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilayya al-bayan wa tafsiru hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma ij'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Haji kepada Mati yang telah untuk acara ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Hadirin rahmatullah. Dengan doa maka berakhirlah acara kita pada pagi dan siang hari ini, yaitu pelantikan DKM Masjid Jami Nusantara periode atau masa bakti masa khidmat 2023 sampai 2028. Sebagai pengacara kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan mari sama-sama kita duduk dengan baca kalimat hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.